Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia menuju darurat kemanusiaan dan adab? Ini sebuah pertanyaan. Kalau kita perhatikan beberapa berita terakhir, sepertinya Indonesia masuk fase darurat kemanusiaan dan adab. Ini perlu jadi renungan bersama. Media sosial yang biasanya riuh dengan saling info dan adu argumen soal politik, tiba-tiba ramai soal ancaman pembunuhan. Tragisnya, ancaman itu datang dari seseorang yang sehari-hari dekat dengan riset. Artinya bukan preman yang mengatakan, tapi orang yang mengerti apa itu hukum dan ketertiban umum. Bahkan secara intelektual akademik, tentu saja ia adalah orang yang sangat terdidik. Di sisi lain ada oknum TNI yang harusnya melindungi rakyat justru menendang masyarakat. Ironisnya yang ditendang adalah seorang ibu dan anak. Ada apa dengan Indonesia? Dalam hal ini, langkah pencegahan agar situasi tidak semakin buruk penting untuk segera dilakukan, terutama dari sisi hukum. Aparat penegak hukum harus segera bertindak secara adil, objektif, dan proporsional. Langkah ini sangat penting dan dibutuhkan agar semua pihak tidak berinisiatif untuk melakukan tindakan sendiri. Sebab bagaimanapun ibarat kebakaran, ini adalah api kecil yang harus segera dipadamkan. Jangan korbankan rakyat dari fenomena yang pada akhirnya kita semua menyesalinya. Karena Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tidak Bhinneka, tidak Indonesia. Itu kata-kata dari Kang Maman. Artinya, sejak kapan negeri ini jadi picik akalnya hanya karena perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, perbedaan politik, atau perbedaan lainnya? Bukankah sejak dahulu Indonesia tegak dan berdiri karena perbedaan yang kita maknai dengan persatuan? Nah, ini yang harus sama-sama kita jaga. Jangan ada pertengkaran yang berdampak pada keburukan. Beda pandangan politik itu bukan cerita baru. Indonesia sangat kaya akan anak bangsa yang beradu ide dan gagasan soal politik. Tetapi bicara persatuan itu tidak bisa ditukar dengan semangat menang sendiri. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus hadir, segera menetralkan suasana, karena secara otoritatif, soal-soal yang akan mengoyak keamanan, hendaknya memang kepekaan dan kesegeraan ada di tangan aparat penegak hukum. Sisi yang lain, tokoh bangsa juga harus ikut mendorong agar semua kejadian yang meresahkan diproses sebagaimana mestinya, sembari terus membenahi semangat kita untuk terus bersatu. Jangan ada celah bagi perusak untuk membuat retak persatuan bangsa. Jangan ada yang lebih utama daripada bersaudara. Bersatu sebagaimana kita Indonesia yang asli dan demikian adanya selama ini. Kita tidak boleh menjadi negara yang akhirnya hancur karena kita sendiri yang melupakan nilai-nilai agung dan luhur dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni bersatu sebagaimana nilai-nilai Pancasila. Sisi lain, kepada semua pihak, ayo jalin komunikasi dan pemahaman. Mari duduk bersama, jauhkan ketegangan, kesalahpahaman, atau bahkan perpecahan itu sendiri sejak dalam hati dan kepala kita, serta dari ucapan-ucapan kita berlanjut dengan tindakan-tindakan kita semua. BRIN sendiri juga harus segera menindak oknum yang telah menyulut kegaduhan yang mengarah pada perpecahan. TNI pun syukur telah menangkap oknum yang tidak etis di ruang publik. Kita maklumi sebagai kesalahan atau kehilafan, tetapi proses hukum atau yang semestinya untuk semua pihak bisa mengambil pelajaran harus tetap dijalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.